Pagi Pak Muhammad, salam. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat juga Pak. Ini saya sapa Pak, sapa di Pak Muhammad, Pak Haji Salam aja dah. Pak Haji Salam. Oke. Oke. Apa kabar nih Pak pagi ini? Alhamdulillah sehat. Betul kita lagi dengan jamaah haji ini, lagi manasik tentang latihan kebugaran dengan Dinas Kesehatan ND. Oke, tetap Iya, semangat ya iya. Pak Haji ya. Dan Insyaallah, amin. Tetap. ya, saya juga dapat informasi bahwa lagi persiapan juga nih rapat koordinasi persiapan nih ya Pak. Bagaimana nih perkembangan hingga sejauh ini nih Pak Haji? Ya, terima kasih ya. Untuk kita kemarin hari Sabtu melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait di kantor Kementerian Agama Kabupaten ND di Aula Amal Bakti kaitan dengan persiapan pengantaran jamaah haji asal Kabupaten ND. Oke. Seperti itu ya. Kalau untuk tahun ini jumlah jemaah haji yang akan diberangkatkan berapa orang nih Pak Haji? Ya, oke. Jadi untuk ND, jadi tahun ini di musim haji tahun 2022 1443 Hijriah ini kita dari ND jamaah haji ND berjumlah 19 orang. Oke, 19 orang. Dari jumlah 19 orang itu 5 orang sudah mutasi karena sudah pindah tugas, pindah alamat, pindah kerja seperti itu. Jadi dari 5 orang itu 2 orang berada di Bandung dan 3 orang berada di Jawa Tengah. Jadi yang jelasnya kita sekarang ini yang ada di ND, jamaah haji ND yang sudah ada di Indonesia berangkat berjumlah 14 orang semuanya. Yang berada di luar ini apa memang asal dari Kabupaten ND ya Pak Haji ya? Ya, mereka begini Pak, jadi yang 5 orang ini memang statusnya dulu ya saya sebutkan dulu Bapak mantan Komandan Kodim kita dulu yang bertugas di ND. Oke. Bapak Asep Nurdi yang pernah danding ND jelas waktu itu pendaftaran di ND. Oke. Ya, terus 1 orang dokter yang dulu pernah bertugas di Maukaro. Dan 2 orang ini pegawai statistik suami istri ini ya. Karena pindah tugas yang jelas mereka udah mutasi, yang jelas mereka dulu adalah warga ND karena pindah tugas, pindah alamat maka mereka minta mutasi seperti itu ya. Ini mereka pendaftarannya sejak tahun berapa nih? Karena kita tahu bahwa 2 tahun kemarin tidak dilaksanakan ya Pak Haji ya. Ya, untuk yang berangkat tahun ini adalah mereka pendaftaran di 2013. Oke. Iya, 2013 karena kita tahu bersama bahwa kata tundanya harusnya mereka kemarin itu berangkat di tahun 2020. Sehingga yang penyelesaian 2013 ini alhamdulillah karena kita sudah dengar bersambung dari Arab Saudi, pemerintah kita maka dari 2020 itu yang tertunda, insya Allah mereka berangkat tahun ini, insya Allah Pak, kita sudah sama-sama ya. Jadi cukup lama nih Pak ya, sejak tahun 2013 ya untuk pendaftaran yang mengikuti ini. Iya, benar Pak ya. Pak Haji Salam, hingga sejauh ini bagaimana kesiapan nih para calon jemaah haji kita nih? Ini kan tidak main-main nih ya ke Mekah ini, berarti kondisi fisik, mental maupun secara spiritual nih harus siap nih Pak Haji ya. Iya. Baik Pak, untuk persiapan jamaah haji kita terserang kita melakukan bimbingan manasik haji ini sepanjang tahun Pak. Oke. Ini artinya setiap hari Sabtu kita lakukan bimbingan baik tingkat ibadahnya, persiapan semua dan termasuk kesehatan. Kita bahkan hari ini juga tadi sudah yang ketiga kalinya bimbingan manasik tentang kesehatan disampaikan langsung oleh Ibu Kadis Kesehatan Kabupaten Aries yang tadi pagi pun setengah jam yang lalu beliau juga memberikan manasik tentang kesehatan khususnya kepada jemaah haji kita. Artinya kesehatan mereka artinya persiapan untuk menuju ke tanah suci, insya Allah nanti mereka sudah siap sesuai dengan materi yang disampaikan dengan bidang masing-masing, termasuk dari bimbing ibadah, termasuk proses perjalanan, termasuk dari kesehatan ibu dokter itu Pak. Apa semua diikuti oleh calon jemaah haji yang akan diberangkatkan ini Pak Haji Salam? Alhamdulillah semua diikuti dan hari ini juga Pak sementara dia berada di halaman Kementerian latihan kebugaran saya. Semua lengkap ini kita. Oke, Pak Haji, kami juga ingin tahu nih kira-kira rata-rata umur dari umur berapa hingga berapa nih calon jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Mekah nih Pak Haji? Ya, alhamdulillah. Jadi untuk seperti yang kita ketahui bersama karena pembatasan umur dari Kerajaan Arab Saudi, jadi tidak semua jemaah haji harus berangkat. Jadi untuk yang tahun ini
batasan umur itu 65 tahun ke bawah. Dan Oke. kita dari jamaah Enda yang paling tinggi itu 64 tahun, Pak. 64 tahun. Oke. Sisanya ke bawah. Jadi artinya umur-umur yang masih produktif lah 64 tahun ke bawah. Baik. Oke, apa kemarin mungkin ada yang tidak diberangkatkan karena memang sudah daftar namun umurnya lebih, ini ada Pak untuk tahun 2022 ini? Iya, untuk jamaah haji Enda yang awalnya itu kuotanya 50 lebih. Karena kita tahu bersama bahwa kuota kita NTT kan 668 karena pemotongan dari kerajaan Saudi sehingga kuota kita menjadi 303. Dan dari 303 itu Enda mendapat 19 orang. Nah, dari 19 orang itu ada usia kemarin ketika 65 tahun sudah dengan sendirinya tidak bisa diberangkat karena usia yang berikutnya nomor posisinya yang begitu jarak hingga dari 303 itu Ende mendapatkan 19 orang seperti itu Pak ya. Baik, Pak Haji, sebelum diberangkatkan ini apa nih yang harus dipersiapkan ya untuk para calon jemaah haji selain kegiatan tadi ya yang sudah disampaikan, kegiatan manasik yang terus dilaksanakan, kesiapan apa nih yang harus dilakukan oleh seorang calon jemaah haji sebelum diberangkatkan ini Pak Haji? Ya, terima kasih ya. Memang di berbagai kesempatan manasik sudah kami sampaikan oleh para pemateri bahwa kesiapan pertama tentang kesehatan mereka. Sebelum berangkat itu yang pertama adalah kesehatan karena kesehatan adalah yang paling berharga dari semua itu. Yang kedua bahwa tentang keluarga yang disiapkan karena persyaratan atau yang sebelum berangkat ketika kita meninggalkan keluarga, istri, suami, dan anak paling tidak bekal yang disiapkan oleh keluarga. Yang berikutnya adalah kesiapan fisik mental kita. Bekal-bekal yang mereka akan bawa ke sana, insya Allah mereka sudah siap. Jadi artinya kesehatan fisik mereka jadi sudah dipersiapkan semua. Dan pada hari ini juga yang terakhir ini tentang kebugaran sekali lagi ini sangat penting. Jadi alhamdulillah jamaah haji kita semua sudah siap untuk diberangkatkan ke tanah suci nanti insya Allah nanti pada tanggal 18 Juni ini nanti Pak. Oke, berarti tanggal 18 Juni ini diberangkatkan melalui mana nih Pak Haji? Apa melalui Ende langsung ke Surabaya misalnya atau seperti apa nih? Iya, oke. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan, insya Allah nanti jamaah haji Ende itu akan diberangkatkan pada tanggal 18. Kita transit di Kupang Pak. Transit di asrama haji Kupang untuk melakukan PCR. PCR ini yang diminta oleh kerajaan Arab Saudi 3 kali 24 jam sebelum terbang. Jadi dari tanggal 18 itu mereka harus bermalam di asrama haji untuk melakukan PCR dan keesokan harinya tanggal 19 pagi sekitar pukul 10 lewat itu berangkat ke Surabaya untuk menuju ke hotel dan tanggal 20-nya masuk asrama haji Embarkasi Surabaya. Insya Allah tujuan dan melakukan ya itu. Baik, ini memang rute perjalanan sudah tahu ya dan juga ini memang kita berharap ya para calon jemaah haji juga sehat. Nah, kira-kira berapa petugas nih yang akan diikut sertakan ya dalam rombongan calon jemaah haji ini menuju Mekah nih Pak Haji Salam? Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk tahun ini kuota kita 303. Jadi alhamdulillah tahun ini kita dari NTT sebagai ketua kloter. Kloter itu memang dari Ende, itu yang akan memimpin rombongan 450 orang nanti. Baik. Karena kita dari NTT 303 akan bergabung dengan jemaah haji dari Sidoarjo sisanya. Jadi itu untuk petugasnya, satu orang ketua kloter, satu kelompok terbang itu ketuanya. Yang kedua, satu pembimbing ibadah haji dari Kabupaten Nagakeo, satu orang dokter dan satu orang perawat. Mereka ini petugas ini yang akan bersama-sama dengan jamaah haji mulai dari pemberangkatan sampai dengan pemulangannya nanti. Berarti mereka juga nanti juga ke Mekah nih Pak Haji ya? Ya, yang 4 orang ini ke Mekah, ke Madinah, dari berangkat sama-sama, pulang pun sama-sama kembali ke tanah air seperti itu Pak ya. Oke Pak Haji, estimasi waktunya biasanya berapa hari nih sampai kepulangan para calon jemaah haji nih Pak Haji? Iya, jadi untuk keberangkatan jamaah haji mereka berada di tanah suci Mekah dan Madinah itu kurang lebih 40 hari. Jadi estimasi kita di perjalanan itu Pak dari keluar dari Ende tanggal 18 dan insya Allah mereka tiba kembali ke tanah air di Surabaya tanggal 2 Agustus. Baik. Dan kembali ke Ende insya Allah nanti sudah dengan jadwal sekitar tanggal 4 Agustus sudah kembali ke daerah asal kita yaitu di Ende.
Baik, nah kita berharap ya perjalanan nanti aman, lancar dan pula juga jangan selamat nih. Amin. Pak Haji, kira-kira nih ini apakah kegiatan hari ini kegiatan terakhir dan besok misalnya sampai menunggu tanggal 18 nanti ini kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para calon jemaah haji nih Pak Haji? Ya, terima kasih. Hari ini adalah dari latihan kebugaran kesehatan adalah program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Jadi untuk ke depan masih lagi satu bimbingan menasi Pak. Jadi sebelum keberangkatan kita masih lakukan bimbingan menasi apakah ketemu langsung ataupun lewat WA. Jadi insya Allah kita masih mendampingi jamaah sambil nanti menunggu pelepasan secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Ende seperti itu Pak. Jadi masih ada sebelum berangkat masih ada tahapan-tahapan berikutnya lagi ya. Baik. Apakah nanti keberangkatan di tanggal 18 juga dengan teman-teman dari kabupaten lain misalnya Pak, diberangkatkan dari Ende kemudian menuju Kupang seterusnya atau memang tanggal 18 itu hanya untuk calon jemaah haji dari kabupaten Ende nih? Kita dengan teman-teman saling berkomunikasi mungkin di daerah lain mungkin kayaknya banyak di tanggal 18 itu Pak daerah Nagekeo, Ngada mungkin Sika juga teman-teman kita komunikasi awal tuh setelah kita sampaikan bahwa kita harus PCR di Kupang kemungkinan itu di tanggal 18 itu semua menuju ke Kupang mengerai barat dan daratan Sumba yang mungkin tidak. Jadi bagian Flores Lembata insya Allah Pak kemungkinan sama karena jadwal untuk PCR itu semua terpusat di asrama haji transit Kupang Pak begitu. Baik. Pak, ini yang terakhir nih Pak ya, banyak harapan ya dari kita semua ya untuk calon jemaah haji kita, semoga tetap sehat dan juga pulang selamat. Nah, apa yang diharapkan ini oleh Kemenak sendiri ya untuk para calon jemaah haji dan untuk kedepannya nih yang akan diberangkatkan ya menjadi calon jemaah haji menuju Tanah Suci nih Pak Haji, silakan. Iya, jelas harapan kita semua untuk kita di Kemenak bahwa mereka ini adalah tamu-tamu Allah, duta-duta kita, duta-duta pemerintah daerah, pemerintah provinsi bahkan Indonesia. Artinya kita berpesan ada untuk sebagai duta mereka menjaga nama baik kita, baik Kabupaten Ende ketika mereka berada di Kupang, berada di Surabaya, bahkan berada di Tanah Suci nama baik adat budaya kita tetap mereka pegang teguh sehingga nanti kesannya apa-apa yang sudah kita dapatkan setelah mereka pulang dari Tanah Suci akan diimplementasikan dalam kehidupan nyata di masyarakat nanti Pak, begitu ya. Pak, sedikit lagi Pak, satu lagi ini, kira-kira dari 19 orang ini apa memang berasal dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Ende atau mungkin ada satu kecamatan misalnya yang paling banyak seperti itu Pak Haji? Ya, untuk jamaah haji kita nih yang 19 orang yang jelas 5 orang tadi seperti sudah kami sebutnya mereka sudah berada di luar, sisanya 14 orang. Semua tergabung dalam kecamatan yang berada di kota Ende Selatan, Ende Timur, Ende Tengah dan Ende Utara. Jadi di 14 orang itu Pak ya. Semua berada di kota saja ya. Baik. Pak Haji, terima kasih sudah bersama RRI pagi ini. Mudah-mudahan sukses ya dengan kegiatannya dan juga persiapan menuju Tanah Suci nanti semua aman, lancar dan berjalan sukses ya Pak Haji ya. Terima kasih untuk kita semua Pak. Sama salam sehat untuk kita semua. Salam sehat dan selamat pagi.